Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hizkia Winandra Dwi Kurnia, NIM saya 1118060. Video ini dibuat dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Investasi dan Sekuritas Grup B. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai prospek investasi saham. Akan ada 3 perusahaan saham yang akan saya jelaskan, dan ketiganya masuk dalam kategori blue chip. Berikut penjelasannya. Oke, saham blue chip. Saham blue chip itu apa sih? Bisa dibilang saham blue chip adalah saham perusahaan yang mapan dan sehat secara finansial. Saham blue chip akan secara konsisten melaporkan keuntungan atau laba di masa ekonomi yang baik maupun buruk. Nah, saham blue chip ini juga punya kapitalisasi pasar yang besar dan merupakan pemimpin di sektor atau industri masing-masing. Jadi, saham blue chip ini biasanya direkomendasikan untuk investor pemula. Biasanya juga perusahaan yang masuk dalam saham blue chip ini mereka yang perusahaannya sudah berdiri sudah lama dan juga memiliki track record yang baik dalam mengatasi perekonomian. Oke, adapun ciri-ciri yang dimiliki saham blue chip, yang pertama tingkat pertumbuhannya yang stabil, kedua kapitalisasi pasar besar, ketiga saham blue chip biasanya masuk dalam indeks pasar besar seperti S&P 500 atau Nasdaq 100. Kemudian likuiditasnya baik. Kemudian yang terakhir, lama terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masuk ke perusahaan saham yang pertama, yaitu PT Gudang Garam Tbk atau GGRM. Nah, siapa yang nggak tahu ya dengan Gudang Garam? Gudang Garam itu merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bidang utamanya bergerak dalam pembuatan rokok cengkeh yang dikenal sebagai rokok kretek. Gudang Garam berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Kemudian Gudang Garam melakukan pencatatan di Bursa Efek pada tanggal 27 Agustus 1990. Ketika video ini dibuat, Gudang Garam sedang mengalami peningkatan sebesar 0,74%. Nah, pada tabel berikut, teman-teman bisa melihat ini adalah laporan keuangan dari Gudang Garam dari periode 2016 hingga 2019. Jika kita lihat dari pendapatannya, Gudang Garam mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Kita bisa lihat dari laba bersih yang didapat pada tahun 2016 sebesar 6.677.083.000 dan pada tahun 2017 7.753.648.000 dan pada 2018 7.791.822 dan pada tahun 2019 sebesar 10.880.701.000. Nah, ini dalam satuan juta Indonesia rupiah ya. Baik, masuk berikutnya yaitu dividen yang dibagikan oleh Gudang Garam. Kita bisa lihat pada gambar berikut, per tahunnya pada tahun 2016 imbal hasilnya sebesar 3,25%, pada tahun 2017 3,78%, dan pada 2018 menurun ke 3,42%. Kemudian di 2019 naik pesat ke 5,90%. Dan ini dalam 12 bulan terakhir. Berikut adalah data harga saham perusahaan Gudang Garam untuk periode pertengahan Oktober hingga awal November ini. Oke, kenapa saya memilih Gudang Garam? Karena Gudang Garam adalah perusahaan rokok bisa dibilang besar di Indonesia dan memiliki umur yang sudah lama. Dan kemudian masyarakat Indonesia sendiri juga senang merokok. Oleh karena itu, saya melihat positif untuk menaruh saham di Gudang Garam ini meskipun harganya mahal. Tetapi meskipun Gudang Garam sudah lama dan memiliki peluang bagus, tetapi tetap dibalik itu semua pasti ada risikonya. Masuk ke perusahaan kedua yaitu Barito Pacific Tbk atau BRPT. Barito Pacific Tbk ini didirikan pada 14 April 1979 dengan nama PT Bumi Raya Puramas Kalimantan dengan pendirinya yaitu Prayoga Pangestu. Perusahaan ini bergerak dalam memiliki, mengelola, mengoperasikan, dan turut serta dalam berbagai bidang industri termasuk petrokimia, hutan tanaman industri, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, properti, serta bidang perdagangan terkait sektor-sektor industri atau bidang usaha tersebut. Nah, tercatat di Bursa Efek pada tanggal 1 Oktober 1993.
Untuk Barito Pacific sendiri sedang mengalami peningkatan juga sebesar 0,56%. Dan berikut adalah gambar pendapatan yang didapat oleh Barito Pacific dari periode 2016 hingga 2019. Seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri di bagian laba bersih, tetapi mengalami penurunan. Untuk dividen BRPT sendiri, pada gambar berikut, pada tahun 2018, 12 bulan terakhir, yang pertama imbal hasilnya sebesar 1,18%, tetapi turun menjadi 0,36%. Seperti yang bisa dilihat, harga saham BRPT sendiri untuk saat ini tertingginya yaitu di 120, terendahnya 900, namun finalnya berada pada harga Rp905. Bisa dibilang volumenya masih tinggi dengan frekuensi sebesar 3,857. Baik, kenapa saya milih Barito Pacific? Karena Barito Pacific sudah ada sejak lama dan sektor bidang usahanya pun bermacam-macam. Oleh karena itu, saya berpikiran akan memiliki prospek yang bagus di perusahaan ini. Kemudian masuk ke perusahaan yang ketiga, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk, yang biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom. Nah, PT Telekomunikasi Indonesia ini adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 6 Juli 1965 yang dulunya namanya Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Seperti namanya, Telkom bergerak di industri telekomunikasi informasi di Indonesia, dan bisa dibilang PT Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar yang ada di Indonesia. PT Telkom sedang mengalami kenaikan tren sebesar 0,78%. Berikut adalah data laporan laba rugi perusahaan Telkom dari periode 2016 hingga 2019. Bisa dilihat dari pendapatannya yang dari tahun ke tahun cukup stabil, tidak mengalami peningkatan yang berlebih dan penurunan yang berlebih. Seperti yang bisa kita lihat, di sini adalah laporan dividen PT Telekomunikasi Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020 bulan 6. Mengalami naik turun yang pada tahun 2016 sebesar 2,25%, turun ke 1,51%. Kemudian 2017 naik ke 3,67%, 2018 naik lagi ke 4,39%, dan 2019 mengalami kenaikan lagi 5,12%, dan pada bulan 6 2020 sebesar 6,02%. Kemudian harga saham dan volume perdagangannya saat video ini diunggah, yaitu pada tanggal 3 bulan November 2020. Finalnya harganya ada pada 2.580 dengan pembukaannya 2.570, tertingginya 2.590, terendahnya 2.540. Dan untuk volumenya sebesar 188,877 miliar. Nah, untuk perubahannya bisa dilihat mengalami peningkatan 0,78 daripada hari sebelumnya, mengalami minus 2,29%. Nah, alasan saya memilih PT Telkom ini tentu saja bagian telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk sekarang ini, terutama dalam pandemi ini. Orang banyak menghabiskan waktu di rumah dan membutuhkan koneksi internet yang baik untuk dapat tetap menjalankan kegiatannya sehari-hari untuk sekolah ataupun untuk yang work from home. Nah, oleh karena itu prospeknya akan sangat bagus pada Telkom Indonesia untuk saat ini dan kedepannya. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan penyampaian kata dan informasi, saya minta maaf. Kiranya Tuhan memberkati. Sehat selalu. Terima kasih.